Pemirsa berdalih merespons ancaman dari warga yang mendekati posisi pasukan Israel. Zionis menembaki sedikitnya 9 warga Palestina yang berusaha kembali ke rumah mereka saat gencatan senjata. Israel bahkan hanya mengizinkan separuh dari jumlah truk bantuan kemanusiaan yang sebelumnya telah disepakati dalam fase pertama gencatan senjata. Lantas apa dampaknya tindakan Israel bagi kesepakatan gencatan senjata? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional UI, Mas Sofwan Albana. Mas Sofwan, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Mas, ini apakah sudah menjadi cerita lama ya? Cerita yang selalu berulang ketika Israel ini lagi-lagi melanggar kesepakatan gencatan senjata. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, bahwa Israel melanggar gencatan senjata yang telah disepakati dengan pihak Palestina tahun 2014, 2021, 2018 dan tentu saja yang paling baru kemarin awal tahun ini juga gitu ya, maupun ya yang sangat baru sekali ya, bagaimana Israel tidak memenuhi poin-poin kesepakatan di dalam gencatan senjata. Tapi bahkan poin-poin yang disepakati itu pun sebenarnya memang kemudian menyisakan banyak pertanyaan dan banyak ranjau yang sebenarnya membuat kita juga khawatir tentang apakah gencatan senjata ini memang sesuatu yang dapat bertahan dengan berkelanjutan. Ya, jadi di dalam poin-poin kesepakatan yang diajukan oleh Donald Trump, misalnya ada beberapa poin yang bisa dieksploitasi oleh Israel untuk menjadi dalih bagi dia membuang kesepakatan ini. Misalnya, di dalam kesepakatan tersebut ada loophole misalnya mengenai bagaimana posisi tentara Israel. Jadi di dalam naskah yang diberikan oleh Donald Trump, seharusnya kan Israel menarik mundur pasukan dalam 3 tahap. Yang pertama di Yellow Line, tempat terjadinya pembunuhan 9 warga Palestina yang mau kembali ke rumahnya tadi. Kemudian setelah itu di tahap berikutnya ketika tentara stabilisasi masuk, Israel mundur ke wilayah buffer ya. Dan kemudian setelah itu baru Israel mundur dari seluruh wilayah Gaza. Ini kan yang kemudian diharapkan dan digariskan. Tetapi ada klausul misalnya di situ bahwa Israel boleh tetap berada di buffer kalau dia merasa masih ada ancaman, masih ada resurgent threat. Tapi siapa yang mendefinisikan adanya resurgent threat? Artinya ini abu-abu ya? Warga mau pulang ke rumahnya aja dianggap sebagai threat. Kita mendapati laporan dari Médecins Sans Frontières, kita mendapati laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan, termasuk dari berbagai wartawan, bahwa Israel itu, ini termasuk melalui wawancara-wawancara dengan tentaranya, ya, ini media Israel sendiri, Haaretz, itu misalnya melaporkan bagaimana kesaksian dari para tentara itu bercerita bahwa mereka itu bikin praktek, ini ada semacam garis imajiner. Kalau ada orang lewat garis imajiner itu, mau dia anak-anak, mau dia perempuan, laki-laki, orang tua, itu tembak aja. Tembak dulu, tanya belakangan. Makanya waktu itu pernah ada 3 sandera, bukan sandera ya, 3 tahanan yang itu merupakan tentara Israel yang kemudian mendatangi tentaranya sendiri malah ditembak juga, karena memang standar operasinya adalah kalau dia lewat garis imajiner tertentu ditembak. Dan ini saya kira yang terjadi kemarin. Nah, berarti ada warga, yang terjadi pada saat ini ketika ada 9 warga Gaza ini kemudian tewas. Bagaimana kemudian ini mempengaruhi kesepakatan? Ya, kita melihat bahwa tentu saja ini mengindikasikan kembali bahwa gencatan senjata ini memang sangat rawan untuk kemudian terhenti gitu ya. Apalagi sekarang sebagian kartunya Hamas sudah terambil, yaitu para tahanan ya, sebagian besar adalah tentara-tentara Israel yang diambil dari tank atau dari markas militer di sekeliling Gaza ketika serangan 7 Oktober. Itu dikembalikan gitu. Jadi tekanan domestik di Israel untuk kemudian tidak melakukan serangan militer ke Gaza itu mungkin akan berkurang gitu kan. Sehingga justru sekarang satu-satunya constraint bagi Netanyahu, bagi Israel adalah egonya Donald Trump. Ya, Donald Trump sudah mengumumkan bahwa dia adalah orang yang berjasa mengakhiri
konflik ini. Nah, ini kita akan lihat apakah Netanyahu akan berani mengencingi Donald Trump ya, gitu ya, dengan melanggar perjanjian ini gitu. Dan apakah si Donald Trump ini akan membiarkan Netanyahu kemudian mempermainkan perjanjian damai ini. Oke, tapi yang menariknya adalah ketika Menteri Pertahanan Israel sendiri mengatakan jangan sampai Hamas melanggar perjanjian ataupun kesepakatan gencatan senjata ini, atau tidak Israel ini akan kembali membombardir. Tapi pada faktanya justru sebaliknya. Jadi selalu. Bagaimana kemudian khususnya negara-negara yang terlibat dalam KTT Gaza ini harus mengambil sikap? Apakah harusnya ada sanksi? Betul, tentu saja di dalam dunia yang ideal, setiap kejahatan dan pelanggaran terhadap kesepakatan harus dapat hukuman, ya kan? Tapi bahkan pelanggaran yang lebih besar, ya seperti tentu saja genosida, apartheid yang sudah dilakukan, bahkan sudah ada arrest warrant dari ICC, juga ketika berhadapan dengan perlindungan diplomatik dari Amerika Serikat, itu jadi kemudian tumpul gitu, karena berhadapan dengan kekuatan negara terbesar di dunia gitu kan. Karena itu yang saya kira kemudian menjadi penting adalah bagaimana kita mengintensifkan tekanan-tekanan kepada Israel untuk tidak hanya kemudian mereka menaati poin-poin kesepakatan, tapi juga melihat bahwa kejahatan yang mereka lakukan itu tidak bisa lagi ditolerir. Jadi yang harus dilakukan adalah mengakhiri impunitas dan menuntut akuntabilitas. Caranya bagaimana? Melalui sistem internasional, hukum internasional ditegakkan, ICC arrest warrant itu harus ditegakkan, harus dilakukan. Kemudian di sisi ekonomi ya, peningkatan penerapan advisory dari Mahkamah Internasional ICJ ya, bahwa negara-negara itu tidak boleh kemudian komplisit dan terlibat di dalam aktivitas ekonomi yang menyokong praktik pendudukan. Jadi, dan kalau Indonesia kemudian menyatakan tunduk pada hukum internasional, Indonesia kan berarti harus menaati itu. Berarti Indonesia harus memastikan misalnya bahwa dia tidak terlibat di dalam aktivitas ekonomi yang menyokong pendudukan. Kemudian tekanan-tekanan diplomatik lain seperti melalui The Hague Group, kemudian tekanan dari masyarakat sipil ya, melalui semacam Sumut Flotilla kemarin, atau juga yang juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa mengejar di level individu akuntabilitas para pelaku kejahatan ini. Jadi ada Yayasan Hinrojab, dia mendata tentara-tentara yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan terdokumentasi. Nah, ini harus dikejar di seluruh dunia, dan bukan tidak mungkin ada di antara mereka yang di dalam masa gencatan senjata ini bertamasya ke berbagai wilayah dengan paspor ganda mereka, dan sangat mungkin ada juga yang di Indonesia. Makanya Indonesia kemudian harus melibatkan diri di dalam inisiatif-inisiatif global ini bersama-sama untuk memastikan berakhirnya impunitas, karena impunitas itu yang membuat kejahatan ini masih terjadi, dan memastikan ada akuntabilitas. Ya, kita harapkan impunitas ini bisa segera diakhiri supaya tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Sofwan Albana sudah bergabung bersama kami.